Saya akan sebutkan kisah tentang sosok orang yang sangat saleh dari kalangan tabi'in. Dia hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi dalam pendapat sebagian orang, yaitu Ubaid bin Umair bin Qatadah al-Laythi al-Jundu'i al-Makki. Orang ini sangat saleh, luar biasa. Sampai di Mekah itu kalau ada orang yang menganggap dirinya lemah imannya pasti datang kepada dia, kepada Ubaid ini rahimahullah. Orang ini sangat luar biasa keimanannya. Ini dinukil dalam sebuah kisah di sebuah buku, ya. Kisah ini kisah sahih. Ada seorang wanita di Mekah sangat terkenal dengan kecantikannya, dan wanita ini terkenal tinggi, putih, cantik, fitnah luar biasa. Tapi dia tutup wajahnya, dia pakai cadar. Dia bilang sama suaminya, satu hari dia bicara sama suaminya, dia mengatakan, wahai suamiku, kira-kira apakah ada orang yang bisa selamat dari fitnah wajahku ini? Artinya dia coba menyebutkan sama suaminya. Kata suaminya, tentu saja ada. Walaupun kau cantik, tapi akan ada orang yang bisa tidak kena fitnahmu. Kata perempuan itu penasaran, siapakah itu? Artinya kalau saya buka wajah saya tidak pakai hijab ini, masalah laki-laki yang tidak tertarik. Maka kata suaminya, Ubaid ibn Umair, seorang ulama. Maka tiba-tiba istrinya karena merasa tertantang datang kepada suaminya lalu berkata, wahai suamiku, apakah kau mengizinkan aku untuk coba menggoda Ubaid hanya untuk mengetes imannya, sekaligus juga mengetes apakah betul memang dia tidak kena dengan fitnah wajahku dan kecantikanku ini? Suaminya mengatakan, karena penasaran juga mengatakan, baik, saya izinkan. Maka wanita ini pergi ke Masjid Haram. Ini Ubaid ini punya majelis ta'lim di Masjid Haram, ulama besar, tidak pernah sama sekali berbuat dosa dalam kisahnya, dalam kisah hidupnya. Allahu alam kalau yang dinukil dari kisah yang lain, tapi dia disebutkan orang yang sangat soleh. Kemudian datanglah wanita ini lalu mengatakan, saya punya pertanyaan Syekh. Kata dia, silahkan. Dia bilang, tapi pertanyaan ini pribadi, maka saya tidak bisa menanyakan di depan orang. Kalau bisa saya akan meminggir dengan anda di salah satu sudut masjid ini. Karena perempuan ini terus menunjukkan kesedihannya, menangis. Maka Ubaid mengatakan, baiklah, tapi tetap di depan umum, bukan berduaan-duaan khalwat. Di tiang masjid di sebelah situ ada sekitar jemaah. Tiba-tiba wanita ini pada saat duduk depan Ubaid membuka cadarnya, dan memang terlihat kecantikan yang luar biasa. Maka Ubaid rahimahullah mengalihkan wajahnya sambil kata Ubaid mengatakan, apa yang kau lakukan? Bukankah kau bertanya, kenapa kau membuka cadarmu? Dia mengatakan, sebenarnya wahai Syekh Ubaid, saya mencintaimu dan saya menyukaimu. Maka aku datang untuk menawarkan diri, dan aku tinggal tunggu jawabanmu. Artinya kapan kau mau, selesai, aku jadi milikmu, terserah kau mau apakan. Perempuan ini ingin menguji. Ubaid tidak mengenal siapa perempuan ini. Subhanallah, dia mengatakan, saya akan jawab pertanyaanmu itu kalau kau menjawab 5 pertanyaanku. Kata Ubaid rahimahullah, tapi sambil buang muka, nggak dilihat ke wajah wanita ini. Wanita tersebut menggambarkan Ubaid tidak melihat sedikit pun ke wajahku, padahal wanita ini depan matanya dan sangat cantik. Maka kata wanita tersebut, tanyalah. Kata Ubaid rahimahullah, jadi tadi dia memang bilang waktu dalam majelis, saya punya masalah, saya mau minta nasihat. Padahal dia cuma mau berbohong wanita ini, tapi akhirnya mendapatkan nasihat yang benar. Apa kata Ubaid rahimahullah? Andai saja bertepatan pada saat sekarang malaikat maut datang ingin mencabut ruhmu, apakah kau akan menawarkan hal yang sama padaku kalau memang kau sedang berhadapan dengan malaikat maut? Kata wanita tersebut, tentu tidak. Pertanyaan kedua, andai saja kamu sedang berada dalam kuburan, tempat yang pasti kau akan datangi, dan kau sedang bertemu dengan Mungkar dan Nakir, 2 malaikat akan bertanya di kuburan, dan kau sedang ditanya, apakah kau juga akan berpikir tetap akan menawarkan dirimu seperti ini? Dia mengatakan tidak. Yang ketiga, seandainya kau sedang berada bersama aku di padang mahsyar, kemudian buku-buku amal sedang berterbangan, dan kau tidak tahu apakah kau akan terima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kanan akan selamat ke surga, tangan kiri akan masuk ke neraka. Apakah kau juga akan menawarkan dirimu seperti ini kepadaku? Dia mengatakan tidak. Yang keempat, andai saja kau sedang ditimbang amalmu dan kau tidak tahu amal baik atau amal buruk di timbangan amal hari kiamat nanti yang lebih berat,
apakah kau masih mau menawarkan dirimu padaku? Dia mengatakan tidak. Lalu kemudian pertanyaan terakhir yang kelima, andai saja kau sedang diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang kecantikanmu ini, tentang keadaanmu, ya, kelebihan-kelebihan nikmat yang Allah berikan kepadamu ini, apakah kau juga akan mengatakan kepada Allah, aku sempat menawarkan ini kepada Ubaid? Maka dia mengatakan tidak. Maka Ubaid pun mengatakan rahimahullah, kalau gitu bertakwalah kepada Allah dan jagalah dirimu serta nikmat Allah yang ada padamu. Maka tiba-tiba perempuan tersebut menangis terisak-isak. Lalu kata Ubaid, pulanglah. Lalu Ubaid berdiri tanpa melihat sedikit pun ke wajah wanita tersebut. Setelah dia pergi, wanita itu pulang ke rumahnya. Suaminya sudah menunggunya, ingin mengetahui berita apa yang ada sebenarnya. Maka setelah dia pulang, suaminya kaget melihat matanya merah, menangis. Kata suaminya, apa yang terjadi wahai istriku? Dia mengatakan, sungguh aku akan binasa wahai suamiku. Aku tadinya niat ingin bermaksiat kepada Allah, Allah menuruskanku justru melalui Ubaid. Dan sungguh Ubaid adalah orang saleh. Dan semenjak hari itu perempuan itu tidak pernah dandan lagi sama sekali sampai ajal datang menjemputnya. Teman-teman sekalian, orang yang saleh, orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, memang orang-orang yang justru tidak mudah tergoda. Kalau antum hanya sekedar dengan godaan sedikit mudah tergoda, itu masih orang biasa. Tapi kita harus menjadi orang yang luar biasa memang. Tidak boleh mudah tergoda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahli surga di dalam firman-Nya pada saat mereka masuk ke dalam surga nantinya di hari kiamat. Itu disebutkan malaikat akan masuk dari semua pintu-pintu istana mereka dan mereka akan berkata, para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat buat kalian, keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian, dan ini sebaik-baik tempat untuk kembali, surga maksudnya. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan makna malaikat akan berkata selamat atas kesabaran kalian karena mereka sabar dalam 3 hal. Ini butuh kesabaran teman-teman sekalian. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan, untuk bangun sholat, untuk tutup aurat, mencari pendapatan halal, itu semua butuh kesabaran. Duduk di majelis ilmu seperti ini butuh kesabaran. Bangun sholat malam butuh kesabaran. Bersedekah padahal kita butuh kesabaran. Berbakti dengan orang tua yang sudah sangat tua butuh kesabaran. Konsisten dengan kejujuran butuh kesabaran. Perjuangan semuanya butuh sabar. Ini sebab masuk surga karena kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menolak kemaksiatan. Jadi semua kita di sini yang hadir punya peluang berzina, punya peluang berbohong, punya peluang melakukan semua dosa. Bukankah sekarang di zaman kita fitnahnya sangat besar? Di handphone kita bisa masuk penawaran zina dengan sangat mudah. Bukankah sangat mudah kita untuk riba, menipu, mencuri, apa saja? Tapi subhanallah butuh kesabaran. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar. Dan kata ulama, beda pahalanya antara orang yang meninggalkan maksiat karena dia tidak punya peluang. Misal dia cuma sepintas lihat spanduk ajakan untuk ke diskotik, atau dia ada penawaran apa, lalu dia bilang, ya saya nggak suka, cuma sebatas itu. Beda pahalanya dengan orang yang sedang bergejolak godaan yang luar biasa. Jadi misalnya memang lagi ada lawan jenis yang mengganggu dia, kemudian dia bergejolak juga ingin mengikuti hawa nafsunya, itu beda pahalanya. Nabi Yusuf alaihissalam waktu digoda oleh wanita istri raja yang ratu Mesir, itu Allah mengatakan, walaqad hamma bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Yusuf sudah cenderung sama perempuan itu cenderung pada Yusuf. Artinya Nabi Yusuf AS manusiawi, tapi beliau coba berusaha menghindar, sabar, menghindar terus sampai akhirnya Allah SWT berikan tanda-tandanya, akhirnya selamat dari godaan tersebut. Artinya kesabaran di sini butuh ekstra pada saat ada peluang untuk berbuat dosa itu. Dan yang ketiga, sabar dengan cobaan harian. Sabar dengan cobaan harian.